Genjot semangat, waspadai muslihat arogan merupakan kata kunci era Sigwe. Sedangkan masa Sigwe Lun, jadi sisipan daripada bulan keempat atau bulan keempat yang kedua, berkata kuncikan hasrat mengental, upaya kian berkelancaran. Para penonton, para pemirsa, viewer yang baik hati, para relasi, sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Video ini diupload seminggu sebelum masa Gogwe menjelang. Artinya, Gogwe merupakan saat yang memang harus dipedulikan dengan baik dan benar. Untuk itu, tentunya, kedua bulan yang tadi saya baru sebutkan kata kuncinya, memegang peranan yang sangat penting. Semangat Anda sangat dibutuhkan untuk makin menguat. Begitu juga dengan hasrat yang mengental. Kalau hasrat mengental, maka tentu saja pada Lun Sigwe, kemampuan berlogika kita tentu akan kian menajam. Kendati menajam, tentu penajaman logika bisa ke arah yang negatif, bisa juga ke arah yang positif. Nah, inilah yang menentukan seberapa besar kemudian prinsip Anda akan terbentuk. Karena prinsip juga memegang peranan penting untuk Anda bersikap membumi, tidak gegabah, melenceng atau berbelok ke satu arah dengan tiba-tiba. Nah, kreativitas ketika kemampuan logika meningkat juga tentu saja bisa negatif, bisa juga positif. Kita lihat yang negatif tentu saja akan tergambarkan dengan jelas, di mana berbagai hal yang sifatnya destruktif selalu dikemukakan, selalu menjadi wacana baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Sehingga tidak mengherankan kalau di masa Lun Sigwe kita sering mendengar komentar-komentar yang sifatnya mbalelo. Kadang-kadang orang bilang, wah itu komentarnya belgedes katanya. Semaunya, mau dia bilang apa, ya dia katakan saja seperti itu. Apapun dampaknya terhadap orang lain, apakah itu sifatnya memojokkan atau tidak, itu tidak menjadi arti lagi baginya. Sedangkan yang positif, tentu saja akan berpotensi konstruktif. Artinya apa? Di tahun tikus Imlek 2571 ini, kita tahu pasti setiap orang merasa jenuh, merasa gelisah. Ya, kita lihat saja, apalagi ketika pandemi betul-betul mendera kita. Nah, tetapi kalau kita selalu berpikiran positif, maka hal-hal yang sifatnya menghambat dalam bentuk kegelisahan atau kejenuhan tadi, toh akan mudah terminimalkan juga. Dengan kata lain, sikap-sikap yang bersifat arogansi, katakanlah mbalelo atau belgedes tadi, tentu saja akan selalu bergantian tumpang tindih dengan yang konstruktif. Anda mungkin seringkali mendengar hal itu. Nah,
yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu sebelum kita memasuki masa Gogwe ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan secara positif dan konstruktif, ya, akan kelak menjadi ujung tombak bagi kita. Kenapa? Ujung tombak untuk menghancurkan, membobol segala hal degaan yang tidak masuk akal. Karena masa Gogwe akan diwarnai dengan banyak sekali kesangsian. Pada 2 bulan yang tadi saya sampaikan, tentu kita melihat aspek semangat yang digarisbawahi. Kalau kita berbicara semangat, tentu kita tidak bisa berpaling dari peranan unsur api. Karena apilah yang membuat kita bersemangat, dan api jugalah yang menguatkan kemampuan kita dalam berolah logika. Nah, di tahun tikus logam yang kemudian membanjirkan air ke dalamnya, tentu masa Gogwe ini harus kita amati sebagai masa yang bergolak. Artinya apa? Paling tidak ada 3 hal yang kita harus waspadai. Yang pertama adalah di mana kalau api itu sendiri kemudian bersinergi dengan logam, di mana air terkuasai dengan baik karena logamnya tidak mencair. Maka yang terjadi adalah bahwa sikap arogansi akan mencuat. Jadi kita garis bawahi dulu nih. Di masa Gogwe bakal banyak orang-orang yang sikapnya tidak mau mengalah, mau menang sendiri, bahkan menghalalkan segala cara, pokoknya gua mesti menang. Walaupun sikapnya itu pada prinsipnya adalah negatif dan destruktif. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian logamnya, di mana hasrat untuk menggolkan berbagai hal agak menciut. Namun kemudian naluri dan logikanya bersatu padu. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu ada keseimbangan benak. Namun ketika keseimbangan benak ini terbentuk, ya, tanpa adanya suatu tujuan yang pasti, kesangsian akan memuncak. Kenapa sanksi? Kan katanya kalau logika dengan naluri berimbang, dia akan berkeselarasan. Tapi kalau tujuannya tidak ada, toh akibatnya jalan di tempat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita memformulasikan semuanya itu. Ya. Ada satu keseimbangan dan ada satu tujuan. Ya. Bagi mereka yang misalnya sedang ciong, tentu harus waspada. Karena apa? Karena titik di bulan kelima ini, Gogwe maksud saya, ya, itu akan memuncakkan ketidakselarasan tadi. Nah, kalau ketidakselarasan tadi itu semakin menggila, tentunya kita kehilangan pegangan, sanksi. Mau bikin apapun, kita bingung. Maka kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571, lihat apa yang saya tuliskan di sana. Paling tidak Anda akan melihat predikat bulan kelima Gogwe, sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Nah, oleh sebab itu, karena bulan 5 adalah bulan di mana kita harus bergelut, sanksi tidak, sanksi tidak, sanksi tidak. Janganlah kesangsian itu mencuat ke permukaan. Kalau kita berbicara kesangsian itu berkaitan dengan keluarga, maka jangan heran kalau besok suami Anda
curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, ya anak-anak merasa tertekan. Karena apa? Karena saling sanksi. Nah, agar kesangsian itu tiada, kita setidaknya jangan menuduh. Kita letakkan segalanya dahulu, jangan terburu nafsu. Itu nomor satu. Yang kedua, kita seimbangkan. Kita punya pemikiran dan naluri, barulah kita punya tujuan. Nah, dalam rumah tangga, tujuan kita tentunya adalah kebahagiaan dan keharmonisan. Agar kemudian potensi bisnis kita pun ikut menjadi terbawa selaras, terbawa maju, begitu. Nah, kalau kita bicara kita nyimpang sedikit di luar ekonomi. Kita berbicara sekarang ini masih di mana kita khawatir adanya pandemi COVID-19. Ya. Nah, pandemi COVID-19 di masa Gogwe ini tentu harus dihadapi dengan keyakinan, ketegasan. Pemerintah kita katakan tidak mau kalau ekonomi terganggu. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita pun tidak mau kalau pendapatan kita tiada, ya. Nah, tetapi kalau ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan rule yang sebenarnya terimplementasikan ke dalamnya, kita lihat bahkan bukan new normal lagi yang akan kita jelang. Normal sebagaimana biasanya tentu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Jadi masa di mana Gogwe inilah yang betul-betul harus kita camkan, ya, sebagai pribadi, sebagai pengusaha, sebagai orang tua. Ya, kita harus bisa menjaga diri kita, membantu pemerintah agar pandemi ini segera berlalu dan bisnis kita berjalan lancar sebagaimana harapan kita. Kembali ke peramalan Gogwe untuk berbisnis kembali. Saya berharap Anda yang sedang ciong untuk lebih peduli. Tetapi bukan berarti Anda yang tidak ciong kemudian seenak maunya, ya. Karena bukan tidak mungkin jumlah nilai keberuntungan Anda tidak memadai. Nah, dalam konteks ini, apakah Anda sudah menjumlahkan berapa jumlah nilai keberuntungan Anda yang sesungguhnya? Paling tidak, kita jangan bertindak gegabah, dan untuk itu, karena sebentar lagi saya akan menyampaikan bagaimana potensi 12 sio di masa Gogwe, tolonglah agar diseksamai benar, sehingga paling tidak mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda sekaliannya. Anda tentu masih ingat bahwa Anda yang bersio tikus merupakan salah satu sio yang di tahun tikus Imlek 2571 ini diramalkan tidak selaras atau kurang selaras. Nah, satu hal pembawaan tikus adalah cerdik, itu nggak perlu dibicarakan lagi. Namun di bulan kelima Imlek Anda harus hati-hati. Kenapa? Karena potensi deraan seperti tadi saya sampaikan itu memang dikhawatirkan meningkat. Maka satu hal yang sebaiknya kita garis bawahi sebagai yang bersio tikus Anda, ya, pedulikan kritikan, tajamkan logika, hindari kesalahpahaman, menjaga keseimbangan benak agar jauh dari perasaan tersinggung. Ini merupakan hal utama. Jadi kritikan jangan Anda anggap satu hal yang berpotensi menghancurkan Anda.
Jadikan kritikan itu justru sebagai sebuah dorongan. Nah, kalau Anda berpikir demikian, maka semangat yang mengalir di masa Gogwe justru akan mudah terserap ke dalam benak kita. Ya, tak semua kritikan bersifat destruktif. Itu betul. Jadi, Anda harus menganggapnya sebagai hal yang sifatnya konstruktif. Karenanya, ketajaman mengolah logika pantas semakin dikedepankan. Nah, satu hal begini, sebagai yang bersiotikus, ya, setiap menit yang berlalu merupakan satu pengalaman yang menyerap sebagai naluri. Kalau sebagai naluri, tentu sifatnya menjadi sebuah yang refleks. Tetapi di Gogwe ini ada satu aliran konstruktif yang menyemangati logika Anda. Nah, kalau keduanya Anda sinergikan dengan baik, tentu ini adalah satu dorongan bagi kemajuan Anda sendiri. Ya. Kecurigaan terhadap sesuatu yang belum berkepastian patut disimpan dahulu. Jadi di bulan kelima ini Anda mungkin saja melihat kelicikan, kepicikan orang lain terhadap Anda. Tapi ingat, ya, kecurigaan apapun yang Anda miliki jangan Anda kedepankan. Dengan kata lain, Anda sebaiknya tidak melucuti, menelanjangi pikiran orang lain, apalagi membuat mereka menjadi malu adanya. Tolong itu digarisbawahi. Ya, pantang mudah percaya dan berspekulasi. Jadi spekulasi jangan, ya, percaya terlalu jangan. Pedulikan sikap, kaidah pun harus dijunjung tinggi. Nah, dalam konteks ini yang kita khawatirkan, kalau Anda silaf dalam mensinergikan logika dengan naluri, yang dikhawatirkan tuh Anda hantam kromo. Ya, kalau hantam kromo, yang kita takutkan adalah kalau kita tanpa sadar, ya, menginjak-injak kaidah yang berlaku, apalagi itu berkaitan dalam konteks berbisnis. Ya, jangan sampai kita akhirnya mendapat stempel yang merugikan kita untuk jangka waktu yang panjang ke depan. Tolong dicamkan itu agar keberuntungan Anda yang diramalkan sebetulnya agak menurun bisa meningkat. Ya, ada yang bersio kerbau. Sio kerbau di bulan kelima tentu semangatnya akan semakin menjadi-jadi. Ya, bahkan kalau kita berbicara etos kerjanya mungkin akan luar biasa, ya. Bahkan Anda akan betul-betul mendobrak segala halangan dengan sekuat tenaga. Itu yang diramalkan bahwa Anda memang akan berbuat seperti itu. Nah, tetapi tentu saja ada hal-hal yang harus Anda pedulikan dengan baik agar apa yang Anda dobrak kemudian tidak menjadi batu sandungan. Ya, bulatkan etos kerja, itu pasti Anda akan terbulatkan. Dan kalau etos kerja Anda tidak terbulatkan, Anda harus merasa bertanggung jawab untuk itu, membulatkannya dengan sesegera mungkin. Pantangkan arogan, orientasikan tujuan. Etos kerja keras yang kini kian membumi tak pantas disia-siakan. Luar biasa. Memang masa Gogwe ini masa di mana Anda diramalkan berkeberuntungan memuncak, ya. Bahkan energi positif yang menderas di dalam benak. Jadi Anda boleh rasakan bahwa di bulan yang satu ini, di bulan kelima ini,
energi Anda tuh fresh banget ya. Bakal banyak hal-hal yang Anda tidak bayangkan muncul ke permukaan ya. Jadi bisa saja itu dalam bentuk kreativitas, inovasi dan lainnya ya. Jadi jangan Anda sia-siakan hal itu ya. Jadi energi positif yang menderas di dalam benak ya pantas diberdayakan optimal, terprioritaskan ya. Jadi jangan Anda cabang-cabangkan. Karenanya bulatkan tekad, kukuhkan tujuan. Jadi jangan Anda bilang biarlah segala sesuatunya mengalir dengan begitu saja. Jangan. Karena kalau Anda biarkan mengalir, pasti keberuntungan Anda akan juga meningkat kok. Tetapi peningkatannya mungkin jauh daripada sebagaimana mestinya, tidak signifikan ya. Demi menjaga eksistensi ya, kukuhkan tujuan demi menjaga eksistensi sekaligus mewaspadai kendala di kemudian. Nah, kenapa bisa ada kendala? Karena di penghujung bulan kelima Anda harus hati-hati ya. Pada saat itu berbagai hal yang di luar perkiraan pun bisa saja terjadi. Anda patut waspada. Kendati sikap arogansi layak dipantangkan ya, ganjalan terhadap kelancaran tak boleh dibiarkan. Jadi Anda diminta untuk bertindak tegas, menghalau semua gangguan ya. Kalau perlu jangan kompromi lagi gitu. Harus punya keyakinan yang teguh dan ketegasan yang membumi ya. Kalau tidak, kita khawatir di bulan berikutnya ya banyak ganjalan yang merasa mendapatkan angin nantinya. Oke ya. Ada yang bersio macan. Pahami naluri ya. Naluri Anda akan bergejolak kencang, tetapi Anda harus pahami itu sehingga apa yang Anda tindak lanjuti dapat terkontrol dengan baik. Hindari hantam kromo. Pahami naluri, hindari hantam kromo, seksamai kesempatan ya. Naluri jangan diabaikan, matematika logika sebaiknya diutamakan. Ya, jadi Anda punya potensi untuk mensinergikan naluri dengan logika seperti yang di awalan telah saya sampaikan. Nah, kalau hal ini Anda formulasikan dengan sebaik mungkin, Anda akan lihat bahwa walaupun kondisi kita, bisnis kita ini masih boleh dibilang tidak bagaimana ya karena adanya pandemi, tetapi Anda akan lihat ya begitu banyak jalan yang akan Anda temui bagi Anda untuk Anda memuncakkan kesuksesan Anda ya. Karenanya walau dorongan aksi mendadak pantas dihindari, penyebab dorongannya jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Jadi Anda ada yang dorong, energi itu pasti datang ya. Nah, memang Anda tidak boleh gegabah. Tadi saya sudah katakan jangan gegabah karena dorongan naluri ya. Jangan gegabah. Matematika kedepankan sebagai alat kontrolnya. Ya, boleh nggak nih? Boleh nggak nih? Ya. Tetapi Anda harus cari tahu kenapa dia memuncak, apa alasannya gitu. Nah, Anda akan temui itu dan itulah sumber daya bagi Anda untuk melaju ya ke posisi on the track. Bahkan dalam situasi yang terkesan mengkhawatirkan,
bisa tersembunyi sejuta kesempatan. Jadi walaupun di depan itu Anda dihadang oleh monster sekalipun, jangan kaget, jangan buru-buru lari tunggang langgang, ya. Jangan-jangan banyak kesempatan di balik monster tadi, ya. Anda harus jeli, ya, seksama. Pantang mundur memang patut dikondisikan, namun sikap hantam kromo harus dikendalikan. Jadi ingat ya, bahwa Anda memang bagusnya pantang mundur, tetapi jangan bersikap hantam kromo. Karena kalau kita hantam kromo, hasilnya nggak akan seberapa, karena kita nggak tahu yang seharusnya kita kerjakan apa, semua dihantam. Akhirnya kalau kita kata-kata, keuntungannya nggak seberapa. Tetapi satu hal yang Anda harus garis bawahi, bahwa potensi Anda memang sangat besar, jangan sia-siakan itu, ya. Sedangkan bagi yang bersio kelinci, ini kita khawatir kecenderungannya menurun, bahkan dikhawatirkan pada kondisi yang diramalkan menurun, ambisi Anda justru memuncak. Jadi nggak pada tempatnya, ini yang diramalkan, yang sebaiknya Anda waspadai. Jadi makanya saya menggarisbawahi ini sebagai situasi di mana asa harus dijinakan. Jinakan asa, siasati sepak terjang, dalami ihwal kecurigaan, ya. Apapun alasannya, bagaimanapun besarnya rontaan kehendak. Jadi pada Gogwe, ya, pada bulan kelima Imlek, Anda akan merasakan satu rontaan kehendak, ya, dorongan baik itu dari naluri maupun logika yang menyentak Anda untuk melakukan sesuatu. Nah, kehendak ini, asa ini, harapan ini yang harus Anda jinakan, karena belum waktunya, bukan saatnya, ya. Kalau saatnya silakan, gitu. Tapi yang dikhawatirkan, kalau Anda paksakan, Anda dobrak, kelihatannya mungkin menguntungkan, tapi di belakangnya Anda harus waspada, gitu, ya. Karena potensi kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya, ya. Nah, kini sikap ofensif patut disiasati. Jadi defensif dulu deh, gitu ya, agar sepak terjang takkan kebablasan. Jadi potensi kebablasan ada, ingat itu. Karenanya teguhkan prinsip agar tak lekang oleh panas dan tak lapuk karena hujan. Nah, di sini ada satu kalimat yang kita harus camkan benar. Teguhkan prinsip agar tak lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan. Kalau kita nggak punya potensi nih, tentu biar aja deh, ya, biar dia lekang, biar dia basah, toh potensinya udah nggak ada, gitu. Artinya apa? Walaupun bukan berada di bulan ini, potensi tersebut sepertinya nggak akan jauh-jauh. Dan Anda tentunya di bulan Imlek kelima ini menjadikan prinsip itu sebagai suatu yang lekat, tidak hilang, sehingga ketika saatnya datang, Anda siap untuk merebut semua keberuntungan Anda. Kecurigaan patut diperiksa. Jadi hal-hal yang Anda curiga, yang kelihatannya bakalan nggak bener nih, itu memang iya kok. Jadi jadikan itu sebagai bahan untuk mengolah, ya, untuk memeriksa kebenarannya sejauh mana
kepalsuannya sejauh mana, ya. Karena pendalamannya itu tentunya harus kita lakukan secara masif, ya, sehingga tidak menjadi ganjalan yang berkelanjutan di kemudian. Dalam artian ketika peluang itu datang di kemudian, hal-hal yang tadi mencurigakan sudah kita selesaikan sebelumnya, ya, dan tidak lagi menjadi satu batu sandungan. Saya mau menemui Anda yang bersio naga. Tingkatkan kontrol, pagari rahasia, waspadai penyimpangan, ya. Potensi peluang tak mungkin berkurang. Wah, kepada Anda yang bersio naga, saya patut kasih selamat. Kenapa? Karena peluang Anda masih sangat luar biasa, ya. Anda jangan berpikir, wah, sekarang nih lagi masanya pandemi COVID-19, tentu potensi gua bisa hilang banget. Jangan. Ya, kalau Anda merasa hilang, yang kita khawatir dia menghilang. Karena perasaan itu di masa gue ini betul-betul menjadi doa loh, ya. Nah, padahal potensi Anda itu luar biasa di bulan ini, tidak kurang daripada bulan lalu. Ingat itu. Karenanya lazim kalau pemuncakan upaya disiasati maksimal. Cari tahu, banyak kesempatan yang harusnya Anda jelajahi, ya. Walaupun pada hakikatnya sikap membumi tidak boleh Anda langgar dengan serampangan. Nah, oleh sebab itu saya berharap Anda kembali membuka buku ramalan tahun tikus Imlek 2571. Lihat dasar perhitungan setahunnya seperti apa, agar jangan melanggar ketentuan yang paling mendasar. Ya, jadi pemuncakan upaya harus disiasati maksimal. Disiasati agar tiada penyimpangan dapat mengecoh kepedulian. Nah, ya, karena apa? Kenapa sih bisa ada penyimpangan yang bisa mengecoh kepedulian? Ingat, di awal tadi saya cerita soal sanksi. Anda boleh mendengar banyak pendapat, tapi Anda yang harus memutuskan, gitu ya. Jangan terbawa oleh pengaruh orang lain, ya. Nah, dalam konteks ini nih, kalau Anda masih berasa, aduh, gua rasanya gampang bener sih tuh, dia situ suka pengaruhi gua, gitu ya. Kalau Anda masih merasa seperti itu, tolong Anda ambillah beberapa botol aqua galon misalnya, ya. Anda letakkan pada tenggara rumah Anda, ya. Nah, mudah-mudahan ini akan cepat bersifat membantu, ya, ketegasan dan keyakinan Anda. Tingkatkan fungsi kontrol, utamakan kualitas, ya. Manfaat sinergitas pada bulan terdahulu pun kelak berkepanjangan. Jadi bulan ini pun sebetulnya merupakan bulan di mana Anda bisa menjadikannya sebagai modal keberhasilan jangka panjang hingga ke tahun-tahun berikutnya, ya. Namun tentu saja Anda harus mengkaji apa yang telah Anda lakukan pada 2 bulan sebelumnya, ya. Bulan Sigwe, Lun Sigwe, semuanya harus Anda sinergitaskan kembali. Dan kalau memang itu belum terjadi, tentu masih ada beberapa bulan ke depan
yang berpeluang untuk itu, yang tentunya jangan Anda sia-siakan. Makanya saya berharap Anda betul-betul perhatikan apa yang disampaikan pada ramalan bulanan ini, ya. Kendati keyakinan patut ditularkan, ya, keyakinan patut ditularkan, jangan menebar rahasia yang pantas disembunyikan, ya. Logika Anda memuncak, prinsip menguat, ya, itu yang Anda akan rasakan, ya. Apalagi buat yang memang agak lengah, tadi saya udah kasih tahu, letakkan air pada posisi tenggara rumah. Nah, hal ini merupakan satu kelebihan, ya, kelebihan di mana Anda bisa menularkan kepada orang lain agar orang lain pun bisa maju bersama Anda. Tetapi hati-hati, jangan kebablasan, karena kerahasiaan tentu mutlak milik Anda yang tidak boleh diumbar ke manapun juga. Ingat itu. Anda yang bersio ular, yang bersio ular kelihatannya sih potensinya juga nggak jauh beda, ya, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi yang untuk sio naga tuh, ya. Bahkan kalau yang bersio naga itu memang dia setidaknya stabil, yang bersio ular malah punya potensi agak meningkat, gitu ya. Jadi tolong segala kesempatan dipelajari dengan sebaik mungkin dan jangan disia-siakan. Namun demikian, tolong juga diperhatikan apa yang telah saya garis bawahi sebagai kata kunci untuk Anda yang bersio ular. Utamakan kesabaran, puncakkan kenaikan, jauhi sandungan. Jadi walaupun diramalkan meningkat, sandungan masih ada nih, ya. Dan kalau sandungannya berhasil Anda elakkan, artinya pemuncakannya bisa jauh lebih tinggi loh, ya. Ya pastilah begitu, ya. Nah, coba apa yang saya telah torehkan, yang hendak saya sampaikan kepada Anda. Perubahan sekecil apapun layak diwaspadai, ya. Jadi masa gogue bagi Anda yang bersio ular merupakan masa di mana adanya perubahan. Dan perubahan itu bagi setiap yang bersio ular nggak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, perubahan baik itu besar maupun kecil sebaiknya tidak lolos dari pengamatan Anda. Kenaikan peluang serta gangguan dikhawatirkan bersamaan, bahkan bisa jadi tumpang tindih. Nah, kalau kita bicara tumpang tindih tadi, coba deh Anda simak kembali apa yang telah saya sampaikan pada awal, ya, pada awal video, ya, bahwa berbagai hal yang sifatnya tumpang tindih itu bisa terjadi kapan saja, ya. Jadi yang tumpang tindih itu bisa berarti bisa positif, bisa negatif, ya. Jadi kalau dia positif, itulah peluang. Tapi kalau dia tadi dibilang negatif, jadilah dia gangguan, ya. Nah, karenanya siasati sikap defensif, ya, dan ofensif agar puncakan rezeki takkan bersandungan. Jadi buat Anda yang bersio ular, Anda harus gesit, harus tanggap, ya. Kapan Anda harus defense, kapan Anda harus ofensif. Dengan kata lain, bulan kelima Imlek, ya, gogue, ya, bukan bulan di mana Anda harus langsung defensif terus atau langsung ofensif terus, bukan. Tapi saat dimana harus mengukur kapan harus defense,
kapan harus ofensif. Jangan sampai keberuntungan menjadi kenestapaan. Sebab kalau harusnya defense Anda serang, harusnya menyerang Anda defense, bisa terbalik-balik. Bukan keberuntungan yang didapat, kerancuan dan kegagalan. Hati-hati itu, ya. Tapi kemungkinan untuk itu buat Anda yang bersiok ular sangat kecil. Dan kalau terjadi Anda gagal di bulan ini, Anda lihat berapakah jumlah keberuntungan Anda. Jangan-jangan itu yang menjadi penyebab, karena nggak mungkin toh, ya, Anda gagal di bulan yang kelima ini. Satu hal yang terakhir saya mau kasih tahu kepada Anda, karena muslihat pancingan yang harus diwaspadai, ya, kesabaran pun patut kian dikedepankan. Jadi berbagai cara orang berusaha memancing kewaspadaan Anda agar bocor, ya. Bisa aja yang bocor itu rahasia, bisa juga yang bocor itu ya berbagai hal lah, ya. Nah, untuk menghadapi hal itu Anda sebaiknya betul-betul sabar, karena yang mereka kehendaki adalah Anda justru kehilangan kesabaran, ya. Ingat itu, ya. Ada yang bersio kuda, kendalikan langkah. Waduh, bagaimana nih kendalikan langkah? Padahal kan yang namanya kuda maunya segala sesuatu cepat. Ya, tapi apa boleh buat? Anda yang bersiok kuda, toh ingat ya, Anda tuh ciongnya paling besar. Tapi apa yang saya katakan ciong paling besar bukan untuk kemudian menjadi sesuatu yang dikhawatirkan betul-betul. Karena kekhawatiran di era yang berkesangsian ini bisa memupuskan semua harapan loh. Hati-hati itu. Ya, kita kembali ke kalimat tadi. Kendalikan langkah, buang kekhawatiran, hindari pemaksaan. Tarik-menarik kehendak antara dorongan logika ataupun gejolak naluri tak patut dibiarkan, agar kekhawatiran tak mengendala. Ya, jadi hati-hati nih, ya. Kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya kontradiktif, inilah masanya Anda dihadapkan kepada hal seperti itu, ya. Mungkin kalau ini jelek kata nih, ini contoh jelek. Misalnya ada barang di depan Anda, bukan milik Anda. Kemudian kehendak Anda bilang, ambil aja tuh barang. Naluri bilang, jangan, katanya. Itu bersalah. Nah, buntut-buntutnya Anda bingung sendiri, khawatir sendiri, ya. Mana yang harus Anda turuti? Ya, boleh dibilang Anda di bulan kelima Imlek ini punya potensi, ya, di mana suara Tuhan dan suara hantu ini saling berhadap-hadapan. Anda mau kemana? Nah, yang menjadi korban kan diri Anda sendiri kalau Anda tidak bisa membuang yang jelek, mengambil yang bagus, gitu, ya. Nah, oleh sebab itu penawaran-penawaran yang sifatnya destruktif, ya, misalnya mengajak Anda untuk berbuat hal yang menyimpang daripada hukum, ya, bertindak menyalahi kaidah berbisnis, sebaiknya tak Anda lakukan. Jadi Anda harus waspada, jangan sampai kemudian orang yang makan pisangnya Anda yang jatuh karena kulitnya, gitu. Nah, sikap dan sepak terjang pun takkan tergampangkan kalau Anda betul-betul bertindak hati-hati, ya. Saya ulangi kalimatnya. Tarik-menarik kehendak antara dorongan logika ataupun gejolak naluri
tak patut dibiarkan agar kekhawatiran tak mengendala. Sikap dan sepak terjang pun takkan tergampangkan. Ya, jadi Anda jangan sampai gamang, jangan sampai kehilangan pegangan, ya. Karena masa Gogwe ini adalah salah satu bulan di mana bulan Imlek maksud saya, di mana tekanan yang sifatnya ciong itu ya, ketidakselarasan itu bisa mencapai puncaknya, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Kita lanjutkan dahulu. Karenanya lebih baik mundur selangkah dahulu daripada sadar ataupun tidak melancungkan diri ke ujian. Jadi Anda harus banyak mengalah, mundur dahulu daripada kita tersesat. Kita kalau udah lancung ke ujian, bikin kesalahan yang apalagi yang fatalis, seumur hidup orang nggak akan percaya kita, ya. Ada itu peribahasanya, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Jangan sampai mengenai diri Anda. Walau kesuksesan cenderung tereduksikan, ya, jadi menurun potensinya, ketajaman logika harus terbebas dari keruncingan lidah. Ya, ketajaman logika harus terbebas daripada keruncingan lidah. Jadi walaupun Anda berpikir ya tajam, Anda yakin dan merasa benar, lidah Anda harus dijaga, ya. Jangan sampai lidah Anda itu kemudian mencelakakan diri Anda. Justru lidah inilah yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi Anda untuk mengubah ya potensi penurunan menjadi kenaikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah berusaha sekuat tenaga untuk mensinergikan ya logika dengan naluri. Nah, oleh karena itu pengalaman jugalah yang seharusnya Anda kedepankan, ya. Jadikanlah pengalaman sebagai guru, sebagai pijakan bagi diri Anda, ya. Dan kalau itu Anda lakukan, setidak-tidaknya keberuntungan yang berkestabilan masih dapat Anda torehkan. Anda yang bersiok kambing, pagari naluri, tajamkan kecermatan, optimalkan keberhasilan. Hentakan kenaikan, bukan isapan jempol belaka. Oh, jadi Anda diramalkan ada satu kenaikan yang relatif, ya, tidak sekedar cukup, tapi ya bisa sampai sangat signifikan. Paling enggak ya kita garis bawahilah cukup signifikan, ya. Karenanya pagari naluri, tingkatkan intensitas komunikasi. Jadi naluri Anda harus bermain, ya. Jadi jangan hanya mengandalkan logika aja. Jadi kalau naluri bilang ada potensi di sana, ya, jangan Anda kemudian bilang enggak gitu. Tapi kalau Anda curiga di sana ada satu potensi, jajaki. Kalau perlu tadi dikatakan intensitas komunikasi tingkatkan, bahkan kentalkan pendekatannya, ya. Kentalkan pendekatan agar berbagai kemungkinan takkan lepas dari pengamatan. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang bersifat positif, ya, yang harus Anda jajaki. Jadi Anda yang bersiok kambing, jangan pernah abai terhadap perubahan di sekitar, ya, terhadap sinyal-sinyal, ya, sinyal-sinyal keberuntungan. Jangan pernah abai. Kejelian memang patut kian membumi.
Namun jangan biarkan rezeki menguap tanpa terkuasai, ya. Nah, bulan ke-5 Imlek Gogwe bukan bulan di mana Anda itu bisa seenaknya mempertimbangkan waktu berlarut-larut, ya. Jadi Anda harus lebih gesit, harus lebih cepat dalam memutuskan sesuatu, ya. Jangan sampai peluang yang di depan mata raib kembali, gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Nah, agar kesuksesan teroptimalkan, apa yang harus kita lakukan? Pasang telinga dan mata. Jangan terbelenggu gengsi semata. Jadi, karena peluang itu harus diupayakan benar, ya. Harus betul-betul orang bilang dirasanin, gitu ya. Maka telinga nih harus betul-betul dipasang, ditajamkan pendengarannya. Kemudian mata belalakan supaya enggak ada yang lolos, gitu kan. Dan jangan sampai kita terbelenggu gengsi semata. Kalau itu Anda lakukan, bukan tak mungkin apa yang tadi saya katakan, peningkatan yang cukup menjadi sangat signifikan. Itu untuk yang bersio kambing. Bagaimana yang bersio monyet? Ya, yang sio monyet nih. Kan sio monyet merupakan salah satu dari 3 besar, ya, dari 3 sio yang berkeberuntungan paling besar di tahun tikus logam Imlek 2571. Namun dengan catatan, asalkan jumlah nilai keberuntungannya tidak di bawah 5, ya. Kalau nilai keberuntungannya cukup 5 aja deh, keberuntungan sudah termasuk oke bagi Anda yang bersio monyet. Buang arogan. Hindari kerancuan, sinergikan aksi dan pikiran, ya. Tadi di awal kita sudah cerita, kalau sampai naluri kita buang, ya, dimana api dan logam saja yang bersinergi, arogansi pasti terkedepankan. Nah, kalau arogansi terkedepankan, kita khawatir banyak ganjalan yang kita harus singkirkan. Kita nggak mau sampai seberat itu. Kita maunya santai tapi banyak keuntungannya. Nah, Anda sebaiknya seksamai apa yang telah saya jelaskan di awal, ya. Cobalah pelan-pelan disimak, ya. Kita lihat kelanjutan dari apa yang telah saya garis bawahi. Potensi keberuntungan kian mengental, ya, bahkan serasa mengalir deras di dalam benak. Jadi peluang naik ada, tetapi di dalam benak nih udah lebih duluan. Jangan dipaksakan, ya. Kita lihat lanjutannya. Namun implementasinya dikhawatirkan terganjal sikap arogan yang kini kian menjadi-jadi. Nah, artinya apa? Bagi Anda yang bersio monyet, dikhawatirkan sikap pembawaan lahir yang berkaitan dengan insting bisnis di bulan Imlek ke-5 ini tiba-tiba lenyap, ya. Ini yang harus Anda waspadai, sehingga yang ada adalah gua harus, dan gua harus. Nah, gua harus ini
yang justru dikhawatirkan jadi ganjalan. Ya, gua harus dihilangkan dari kerangka berpikir, sehingga justru dengan kita bersikap normal, kita akan mensinergikan tuh logika dan naluri. Simak lagi deh yang di awal tadi ya. Karenanya dan agar sukses jangka panjang takkan terkendala, kesalahpahaman patut diwaspadai benar. Jadi orang kalau nalurinya melemah, dia seenaknya. Ngatain orang aja seenaknya kok kalau naluri lemah. Dia pikir kenapa? Karena gua nih kalau dikatain begini, gua nggak marah kok. Masa lu marah sih gitu kan? Jadi gua ini jadi patokan gitu. Padahal gua ini memang kehilangan naluri seenaknya. Nah, dia nggak berpikir orang lain bisa tersinggung, bisa salah paham. Nah, ini jadi hambatan gitu ya. Jadi tolong Anda harus lebih punya empati dan simpati untuk memenangkan keberuntungan di bulan kelima ya Gogwe ini. Selain aksi, jangan mendahului pikiran ya, karena Anda tuh maunya cepat-cepat, mikirnya belum udah mau cepat ya. Jadi itu yang harus Anda hindari. Moto sedikit bicara banyak bekerja pantas diindahkan. Jadi Anda harus lebih mengutamakan pikiran, sehingga kalau Anda banyak berkata-kata, banyak apalagi sampai Anda itu debat kusir, ngoceh ini, ngoceh itu yang gak karuan ya, pikiran Anda akan ngawur loh. Jadi hal-hal yang sifatnya positif, konstruktif, yang berfaedah buat bisnis bisa lenyap karena waktu yang sebetulnya untuk berpikir Anda jadikan untuk hal-hal yang gak berguna, cuma buat ngomong ngalor ngidul gak karuan, jangan. Jadi bulan Imlek Gogwe kelima ini tolong jangan dijadikan sesuatu yang untuk hal-hal yang remeh-temeh ya. Berpikirlah untuk kemajuan, agar kemajuan ini kemudian merembet, membesarkan, memaksimalkan potensi pada bulan-bulan yang berikutnya. Yang bersio ayam, mantapkan diri, sesuaikan target, peluang mudah distabilkan ya. Ayam merupakan sio yang juga sedang ciong, tidak selaras ya. Ciong itu tidak selaras, dan Anda juga lah yang harus mewaspadai diri agar juga tidak bersikap arogan gitu ya. Potensi untuk sikap semacam itu kini sangat besar, hati-hati. Kini ketidakstabilan emosi dan kekurang sabaran tuh ya. Jadi emosi bisa nggak stabil dan kurang sabar. Emosi nggak stabil, maki-maki orang, kurang sabar, walaupun sifatnya terukur, itu mungkin kata kita ya, tapi buat orang lain mungkin ceritanya lain lagi ya. Buat orang lain itu namanya udah keterlaluan katanya. Nah, kita merasanya sih masih dalam tahap yang wajar. Nah, oleh sebab itu emosi harus dijaga betul, jangan sampai kebablasan ya. Kini ketidakstabilan emosi dan kekurang sabaran berpotensi mengganjal keberuntungan yang sebenarnya tak sukar distabilkan. Nah, kalau kita bicara keberuntungan nih, ramalan nih, potensi Anda di bulan kelima ini dikhawatirkan anjlok lah ya.
Nah, padahal sebetulnya untuk menghilangkan kecenderungan anjlok ada, gampang, jangan emosi, ya, dan harus banyak bersabar, ya. Nah, asalkan kadar kesuksesan justru tidak ditargetkan terlampau tinggi. Nah, ada lagi satu, ingat ya, jangan emosi, jangan tidak sabaran, jadi kita harus sabar. Juga jangan mencadangkan target yang terlalu tinggi. Jadi targetnya turunin dikit deh di bulan ini, ya, kalau enggak nanti stres lagi. Nanti ketika potensinya ada, kita udah keburu skeptis, keburu pesimis. Itu jangan sampai terjadi, ya. Jadi target haruslah sesuai dengan kemampuan kita. Itu setidaknya, setinggi-tingginya ya seperti itulah. Karenanya, masifkan pendisiplinan diri agar fungsi logika dan naluri mudah disinergikan. Nah, kita udah dapat kuncinya. Jadi, kita kalau memperoleh kabar, ada yang tahu gede nih, ya, ada proyek yang besar, tapi kita hitung-hitung, wah, gua nggak sanggup. Jangan kita paksa, ya, karena kalau kita paksa, itulah kita memasuki kehancuran kita. Karena bukan keuntungan yang kelak kita dapat, justru banyak hambatan yang kemudian berkepanjangan. Jangan-jangan kita memacu lubang buat kita sendiri. Itu ya, jadi waspada, ya. Nah, untuk itu tentu kita harus mendisiplinkan diri. Nah, kalau kita disiplin, logika dan naluri dengan sendirinya akan bersatu padu, akan bersinergi. Nah, kalau dia udah bersinergi, kita akan mudah menemukan potensi-potensi mana yang seharusnya memang kita geluti, ya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Walaupun matematika terasa sudah begitu presisi, sikap spekulatif patut dipantangkan dahulu. Jadi walaupun matematika, jadi kita hitung nih, wah ini udah pasti benar nih. Dan jeleknya kita selalu, nih untungnya pasti sekian, kerjanya belum, untungnya duluan. Ini yang bisa bikin ngaco nih, ya. Anda jangan terpancing ke masalah seperti itu, ya. Jadi kalau ada terpancing, yang kita khawatirkan, tanpa kita sadari, kita sudah bersikap spekulatif. Itu dipantangkan untuk bulan kelima Imlek ini, ya. Hati-hati Anda yang bersio ayam. Kendati yang sio anjing itu, ya, kan bukan salah satu dari 3 besar di tahun tikus logam Imlek 2571. Kalau kita bicara sio-sio yang paling berpotensi besar di luar jumlah nilai keberuntungan, ya, adalah yang bersio naga, sio monyet, dan sio babi, ya. Tetapi Anda yang bersio anjing, walaupun tidak termasuk dalam ketiganya ini, di bulan Imlek yang satu ini punya potensi luar biasa. Bukan tidak mungkin justru mengalahkan ke-11 sio yang lainnya. Jadi tolong dipedulikan, diperhatikan, agar kalau bulan ini bisa betul-betul Anda sukseskan dengan optimal, maka bulan-bulan berikutnya nggak jadi sulit, justru menjadi jauh lebih gampang, gitu ya. Tolong diseksamai benar. Kentalkan asa, ya. Asa itu harapan. Jadi harapan Anda, ya, target Anda, keinginan Anda harus dikentalkan.
siasati tujuan. Tapi kalau keinginannya besar, nggak ada tujuan, bingung, ya. Walaupun keinginan kita itu udah dipenuhi dengan mobil yang mewah, nggak ada tujuan tuh mobil juga bingung mau kemana kita bawa, ya bisa ngawur tujuannya, ya toh. Nah, kemudian sukses takkan mengecewakan. Jadi kalau asanya udah ada, tujuannya udah ada, nggak akan Anda gagal. Anda pasti berkesuksesan. Kalau hasrat telah atau semakin mengental, di mana target pun selalu terukur, takkan mungkin pemuncakan aksi terganjal hambatan. Tapi tadi dikatakan terukur, artinya Anda harus bisa mengerti batasan kemampuan Anda juga, ya. Karena di masa kini toh bukan masa di mana Anda merupakan show yang paling luar biasa, kecuali jumlah nilai keberuntungan Anda betul-betul tinggi. Jadi Anda hitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda setahun ini. Kalau betul, sikat habis, gitu kan. Nah, walaupun kesimpang siuran pandangan kerap mendera keyakinan. Jadi di bulan Imlek ini yang Anda harus waspadai adalah simpang siur. Simpang siur pandangan, simpang siur yang bisa bikin kegelisahan dan lain sebagainya. Jadi ada hambatan gangguan yang sifatnya boleh dibilang nggak kelihatan dari luar, tetapi terasa di dalam benak. Nah, oleh sebab itu saya minta tolong kepada Anda yang bersio anjing untuk betul-betul menyeksamai apa yang telah saya sampaikan pada awalan video, ya. Tolong dicermati, diseksamai agar Anda tidak salah langkah dan tidak salah menilai apa yang dimaksudkan dengan kesimpangsiuran pandangan tersebut, ya. Yang diperlukan bagi Anda yang bersio anjing adalah keyakinan yang teguh sehingga tidak mudah terombang-ambingkan oleh pandangan siapapun. Karenanya, moto sekali layar terkembang pantang surut ke tepian patut dicamkan. Jadi kalau layar udah terkembang, jangan mikir saya harus segera nepi, ya. Jelajahi lautan yang luas, ya, ambil ikannya, ya, barulah boleh menepi kalau ikannya memang sudah sesuai keinginan, ya. Jadi tujuannya harus jelas. Keberuntungan kian membesar apabila letupan perasaan tak dibiarkan mengganggu semangat. Nah, ya, selain hal-hal yang tadi tergoncangkan yang saya minta untuk disimak ke awalan video, satu hal yang betul-betul harus Anda pedulikan benar adalah jangan sampai Anda baperan, ya. Jangan Anda mudah tersinggung, dan satu lagi, jangan sampai Anda menolong orang karena faktor kasihan yang tidak mendasar. Kasihan ya kasihan, tapi kalau sifatnya tidak mendasar, tidak logik, sebaiknya itu Anda waspadai, ya, dan jangan sampai hal itu kemudian mengikat sepak terjang Anda di kemudian. Satu hal saya mau menyampaikan untuk yang bersio babi. Tadi sudah dikatakan, sio naga, sio monyet, sio babi. Nah, ini giliran Anda yang hokinya besar. Apakah iya di bulan ke-5 ini hoki Anda ikut membesar? Ya, luar biasa. Diramalkan begitu. Teramat sangat. Lompatannya sungguh indah. Ya. Padukan daya. Puncakan
kinerja. Optimalkan keberuntungan, ya. Keliru kalau semangat tak digenjot seoptimal mungkin. Nah, ini ada semangat nih. Nah, Anda kan kadang-kadang kalau disuruh bersemangat, malah akhirnya Anda abaikan semangat tersebut. Ini adalah dikarenakan banyak pebisnis yang bersio babi kadang-kadang memang melawan arus, ya, melawan apa yang sedang berkembang pada lingkungan. Kalau di lingkungannya memberikan semangat yang luar biasa, malahan kemudian mengerem. Kalau disuruh ngerem, malahan maju ke depan. Nah, di sini perlu objektivitas Anda, ya. Anda harus objektif karena potensi Anda ini besar loh. Jangan sampai kemudian hilang dengan begitu saja, ya. Jadi keliru kalau semangat tak digenjot seoptimal mungkin. Asalkan rencana telah disusun matang, tiada alasan lompatan bisa terhadang hambatan. Jadi kalau nggak keliru dari 12 ya cuma Anda nih yang betul-betul rencananya harus betul-betul matang. Karena kemungkinan Anda itu keluar dari garis ketentuan sangat besar, ya. Jadi kalau itu keluar dari garis, yang dikhawatirkan belum yang terbesar itu didapatkan, Anda sudah bergeser ke tempat lain yang Anda harus awali dari awal kembali, gitu ya, dari nol kembali. Jadi ingat ya, saya ulangi, asalkan rencana telah disusun matang, tiada alasan lompatan bisa terhadang hambatan. Karenanya sikap membumi, kedisiplinan dan kecermatan patut memasifkan etos kerja, ya, demi pemuncakan kinerja hingga ke batas maksimal. Jadi etos kerja harus menjadi ciri dan harus teryakini, ya, harus menjadi gaya daripada sepak terjang Anda, sikap Anda. Nah, untuk itu Anda harus membumi, jangan mencela-mencele, disiplin, cermat, ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka etos kerja akan masif. Nah, kalau etos kerja masif, kinerja juga bagus, produktivitas juga bagus, keberuntungan pasti bagus pula, pastilah sangat maksimal, gitu ya. Gogwe merupakan era di mana kemampuan memadukan sumber daya pantang tersia-siakan. Nah, di sini Anda harus jeli. Gogwe itu bulan kelima Imlek, ya, merupakan era di mana kemampuan, jadi ada kemampuan Anda yang terangkat memadukan sumber daya. Jadi Anda sebaiknya memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya ini kan bisa uang, bisa juga relasi, teamwork. Nah, semua relasi, teamwork Anda, apakah itu yang internal atau eksternal, nah kalau Anda padukan, ini menjadi satu daya dorong yang luar biasa nih, ya. Nah, kalau ini tidak tersia-siakan, Anda akan terkejut betapa kesuksesan Anda sungguh-sungguh luar biasa. Oke, para pemirsa, viewer yang baik hati, para relasi, ya, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, dengan senang hati saya telah menyampaikan apa-apa saja analisa saya yang mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Anda semua. Karena kesuksesan Anda lah yang merupakan kebahagiaan bagi saya dan juga menjadi daya dorong bagi saya
untuk terus mengupload ramalan bulanan ini. Sukses selalu.